Kalau gula darah tinggi itu yakin dia benar, kalau gula darah itu nggak yakin. Oh, ragu-ragu, Kita ragu-ragu, pesimis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan saya ditemani juga oleh sahabat saya nih Bang J. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Dul. Kita bahas apa nih? Bahas apa nih? Mau bahas apa nih? Kita bahas gula darah tinggi. Wah, itu. Ini yang jadi Induk penyakit tuh. sedulur beriman, kita akan membahas tentang gula darah tinggi ya. Kita tanya Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, menurut keterangan ya Pak Ustadz, menurut kata-kata dokter, gula darah itu satu penyakit yang luar biasa lah. Mamanya penyakit kalau bila dikatakan. Ada yang karena gula darah tinggi, kaki dipotong Pak Ustadz. Ada yang jari-jarinya dia harus dipotong. Ada yang membusuk gitu malah. Membusuk terus ada bekas-bekas. Kadang-kadang juga kata dokter itu bisa komplikasi setelah kena gula darah, kena ginjal, kena jantung. Nah, seperti itu tuh bagaimana sebenarnya? Ini kan fakta nih Pak Ustadz. Ini bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang gula darah ini momok. Jadi mbahnya atau babonya penyakit. Bundanya penyakit. Jangan bunda Mas. Jadi gula darah tinggi itu ya rusaknya pankreas atau kelenjar-kelenjar insulin sehingga tidak bisa memproduksi hormon tertentu, hormon insulin, yaitu untuk menetralkan gula dalam darah. Insya Allah seperti itu. Nah, kalau sudah gula darahnya tinggi mau macam-macam nanti ya, pembuluh darah kecil itu akan banyak tersumbat seperti itu, sehingga yang darah yang harusnya menuju ke arah organ-organ untuk menjadi suplai makanan organ-organ itu jadi kurang, sehingga kalau kurang karena kepadatan, karena gula itu kan kepadatan ya, kepadatan darahnya itu cukup tinggi ya, kepadatan, jadi suplainya kurang. Kemudian apalagi kalau mengeras ya sudah semua organ itu bisa rusak, termasuk mata. Ada yang glaukoma, ada saraf matanya yang nggak normal, kemudian jantung, ada hatinya yang rusak, ginjalnya rusak, seperti itu. Nah, membicarakan gula darah tinggi ini sebenarnya yang rusak yaitu pankreas sama kelenjar-kelenjar insulin yang tidak bisa memproduksi insulin ya, hormonnya nggak bagus lah istilahnya. Disebabkan karena apa? Nah, penyebabnya ini secara akhlak, secara perilaku. Insya Allah perilaku tidak baik inilah yang menyebabkan rusaknya pankreas. Apa perilaku apa? Nih, sedulur beriman harus memahami ini. Jadi, perilaku yang kalau nyuruh itu harus dikerjakan. Jadi kalau momennya kamu tuh kalau nyuruh itu harus dikerjakan. Kok harus dikerjakan gimana? Nah, kalau nggak dikerjain itu kamu dongkol, jengkel, marah, ngomel lah. Itu kan namanya kalau nyuruh harus dikerjakan. Orang-orang yang punya tipikal begitu ya dia punya kans untuk gula darahnya tinggi. Merasa pintar. Nanti selain gula darah tinggi, merasa pintar, dia kena kolesterol. Oh, gitu. Merasa pintar, kalau nyuruh harus, dia ada kekakuan, khususnya di keluarga, asam urat, kolesterol, gula darahnya tinggi. Nah, ini kan nyambung semua sebenarnya. Nah, yang bab gula darah ini adalah yang
Dia kalau menyuruh ini harus. Oh gitu ya. Siapapun orangnya, mau orang biasa, kalau dia nyuruh harus, ya gula darahnya insya Allah tinggi. Nah, yang biasa nyuruh harusnya apa? Pejabat, pejabat, ya, direksi, dirut, seperti itu. Ya, tidak semua direksi, tidak semua dirut ya. Betul. Tapi rata-rata saya anggap 50% lebih itu pasti. Karena insya merasa Allah punya power itu ya. Iya, dia merasa punya power. Jadi gula darahnya tinggi. Jadi dia nyuruh harus. Kalaupun saya jadi pejabat nyuruh terus, gula darah saya nggak tinggi, nggak apa-apa. Padahal saya sholat nggak apa-apa, cuma belum aja itu. Tapi itu sudah masuk ke dalam link. Sudah itu, masuk. Iya, masuk. Nah, menyebabkan belum diberikan oleh Allah Ta'ala gula darahnya tinggi, macam-macam. Satu, dia nyuruh dan harus di mana? Kalau dia nyuruh dan harusnya pada pekerjaan, dia menunggu waktu. Jadi dia di atas 55 biasanya. Umurnya kenanya. Gitu. Tapi kalau dia itu menyuruhnya harus itu di keluarga, biasanya di atas 45. Berarti lebih prioritas keluarga. Ya. Kalau dia menyuruh dan harusnya itu pada ayah dan ibunya, itu biasanya di bawah 45. Insya Allah ya. Insya Allah. Dan itu memang terbukti. Saya pernah punya teman, dia kelihatan biasa orangnya, kayak Cici. Tapi bilang kalau gula darah saya tinggi. Kan saya kurang percaya kalau Haji C itu kalau ketemu itu kan nggak pernah emosi, nggak pernah marah, ketawa bawaannya santai. Santai. Gitu, ya. Saya bilang, kamu kalau nyuruh itu harus. Dia diam. Saya nggak begitu, nanti dulu, dengerin. Ini sebelum dia umur 45 dia kena gula. Waktu itu dia 42, kalau nggak 43 antara itu, saya masih ingat. Ini dengerin, ini urusan kamu dengan orang tua. Jadi ingat-ingat, kamu nyuruh sama orang tua harus. Dia ngomongnya, saya itu malah mengajak orang tua saya hidup dengan saya, Ustaz. Jadi dia masih mencoba menceritakan bahwa saya itu baik. Kan begitu aja cerita. Tapi saya senyum-senyum aja. Gini loh, yang begitu nggak perlu kamu ceritain. Saya tahu kalau memang kamu itu tulus mengajak orang tuamu hidup dengan kamu, itu boleh dan itu bagus sebagai seorang laki-laki. Kamu membiayai hidup orang tua itu sudah suatu kewajiban bagi laki-laki. Kan gitu. Iya. Ini loh maksudnya. Mana yang kamu itu kalau menyuruh orang tuamu harus, yang harus kamu pahami, yang kamu itu kalau bilang begini sama orang tuamu nggak nurut di titik itu. Dia diem aja. Akhirnya dia ngomong begini, apa gini Ustaz? Orang tua saya itu ikut saya kan awalnya karena sakit. Begini, kalau memang benar nih kayaknya, kalau saya lihat orang tua itu saya suruh minum obat, saya suruh makan nggak mau, jengkel saya Ustaz. Nah itu, saya langsung bilang gitu. Padahal maksudnya bagus itu maksudnya minum obat misalnya gitu ya. Iya kan maksud nafsu sebenarnya. Tapi kenapa harus marah? Gitu ya. Karena kita ambil salah satu hal adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Itu kalau kita patokan itu, berarti tidak boleh memberikan sesuatu kebaikan tapi dengan memaksa sebenarnya. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Karena yang akan memberikan hidayah itu Allah, bukan kita. Bukan karena dengan kita itu ngomong begini harus kemudian sembuh penyakitnya atau enggak, itu hanya Allah. Nah, di titik itu dia tetap, menurut saya dia tetap ngeyel. Tapi kan saya mengajak orang tua saya dengan saya begini, iya saya tahu. Tapi ini bahaya kalau kamu seperti ini. Kamu belum di umur 45 sudah kena gula. Kamu harus belajar. Janganlah. Walaupun kamu itu baik. Bahaya. Nanti yang kamu begini nanti kenanya apa? Kamu bisa jantung, bisa ginjal, bisa livermu yang kena. Atau matamu yang kena. Karena kamu punya pandangan, menurutmu pandanganmu baik. Dia diem. Itu ya? Ya. Oke. Caranya gimana ya? Doa aja, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, jangan diulang. Apa yang terjadi?
1 bulan kemudian ketemu sama saya. Apa sakitnya? Apa Pak Ustadz? Mulai rabun teman saya. Astagfirullah. Berarti merembet ke mata itu? Ya, sama ginjalnya kena. Nah. Dia bilang, betul Ustadz atau Ustadz gini-gini. Kan saya udah bilang. Berarti kamu merasa yang kamu omongkan itu benar. Kamu jangan merasa benar bahwa dengan menafkahi ayah kamu itu, ini ayahnya saya masih ingat, pada saat kamu menafkahi ayahmu itu, kamu merasa itu amalmu itu banyak banget. Nggak boleh seperti itu. Amal itu bisa menjadi benar, menjadi amalan kamu yang baik jika kamu itu niatnya karena Allah. Seperti itu. Akhirnya saya ngomong, nah itu kenapa kamu merasa sejak awal pandanganmu atau pikiranmu atau pendapatmu itu benar, makanya sekarang sudah menyerang ke mata. Ya, saya sudah mulai kabur mata saya. Nah, itu harus berubah. Jangan minta maaf sama orang tua dan sebagainya. Minta maaflah, benar. Ini mumpung waktunya, gitu. Ya, oh ya dia tahu. Tapi kalau saya amati, kayaknya dia masih menolak aja. Saya kan ngamati orang itu kan, nih orang masih belum mau terima. Ya sudah, monggo. Dia milih yang mana? Ketemu lagi 2 bulan. Oh ya? Dia sudah cuci darah, matanya sudah nggak lihat. Berarti ginjal Pak Ustadz? Ya, ginjal sama matanya. Di titik itulah saya sudah ngomong. Kayaknya nasihat saya ke kamu itu nggak kamu jalani. Jadi lawan kamu hanya rumah sakit, gitu aja. Jalanin itu. Karena saya nggak mampu memberikan masukan kepada kamu. Gitu. Ya gimana lagi Bung, saya memberikan masukan, saya suruh ini kayaknya dia nggak mau. Saya tanya, kamu ini kayaknya susah di sini saya Ustadz. Dia pernah ngomong seperti itu. Itu gengsi, nggak boleh. Anak itu gengsi minta maaf sama orang tua, ya nggak boleh. Nah akhirnya saya mendengar cerita beberapa bulan kemudian, nah itu teman saya meninggal. Nah itu apakah itu manfaat apa enggak? Wallahu a'lam. Akhirnya kan dimengerti bahwa itulah salah satu cara Allah untuk memperlihatkan kuasanya. Jadi nasihat sebenarnya bisa dikerjakan kalau memang itu tulus. Nah sama sedulur beriman, kalau ada gula darahnya tinggi, sebenarnya tinggal kemana dia menyuruh dan harus. Kalau dia di bawah 45 berarti ini urusannya dengan orang tua. Kalau kena gulanya di atas 45, insya Allah ini urusannya bisa dengan istri atau bisa dengan orang tua, gabung. Sudah banyak. Sudah gabung ya. Bisa pekerjaan juga, pekerjaan nanti di atas 50-an, 50, 55 biasanya pekerjaan seperti itu. Nggak kerasa nanti di atas 50 atau 55, baru di atas 55 itu muncul gula darah tinggi. Nah itu. Nah di sini kalau bisa bagi sedulur beriman yang gula darahnya tinggi, ayolah kembali ke jalan Allah, koreksi. Saya menyuruh yang harus kepada siapa? Kalau ibu-ibu diingat, oh iya pada suami saya. Jangan bilang, habis suami saya lelet Ustaz, nah kan mau menang sendiri. Iya. Salah lagi itu. Kalau suaminya kayak Haji J, rajin. Nggak disuruh ngepel, nggak disuruh cuci-cuci. Punya inisiatif. Iya. Nah itu bagus itu. Karena yang di rumah diam. Ustaz nih, ini ada pertanyaan dari sahabat beriman yang datang melalui di komen-komen di Facebook, Messenger itu. Kalau gula darah tinggi kan kita sudah tahu tuh yang Ustaz jelasin. Ini kebalikannya Ustaz, gula darah rendah, yang mana kata dokter juga bilang lebih parah nih akibatnya, kata kalau yang rendah bisa pingsan, bisa apa segala macam. Itu hubungan akhlaknya seperti apa Ustaz? Sama, cuma dibalik aja. Kalau gula darah tinggi itu yakin dia benar, kalau gula darah itu nggak yakin aja. Kita ragu-ragu, pesimis, ya, minder, nggak mau ngerjain sesuatu seperti itu. Jadi gula darah rendah relatif biasanya seperti itu. Kebalikannya ya? Kebalikannya, pesimis, nggak mau ngerjain sesuatu seperti itu. Kalau secara fisik Pak Ustadz, ada yang penyakit gula kurus, ada yang kena gula gemuk, itu
ada juga hubungannya dengan akhlaknya itu Pak Ustadz? Gini, yang harus kamu perhitungkan. Iya. Dia kena gulanya baru saat gemuk ya ada. Oh iya. Kalau yang kurus dia kena gulanya udah lama. Nah, itulah harus pintar. Berarti sebenarnya gula itu mengarah ke kurus sebenarnya. Mengarah ke kurus itu Pak Ustadz. Walau alam ya nggak tahu ya. Karena kalau yang gemuk itu orangnya malas tapi nyuruh-nyuruh. Kalau yang kurus itu agresif, emosional, malah seperti itu. Karena jadi, memang ada itu yang kalau kamu belum tanyain gitu, mamanya kena gula badannya keker. Karena ada itu Pak Ustadz ya, ibu teman saya itu gemuk sampai di kursi roda Pak Ustadz. Lah kan nggak mau gerak dia, orangnya nggak mau gerak. Nanti kan tinggal kalau yang gemuk-gemuk nggak mau kerja itu tinggal nunggu aja kapan kena gula. Apalagi sudah ada kena jantung, tinggal nunggu aja nanti. Ada yang gitu Pak. Ada yang batuk Pak. Ada yang batuk, ceng. Ya, bisa mau gerak sih ya, harusnya itu ya gerak lah. Agar gula itu dibakar dengan bagus. Insya Allah seperti itu. Jadi caranya berdoa adalah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, taubatan nasuha kerjain. Jadi nggak cuma taubat aja pada Allah Ta'ala, tapi kerjain. Apa yang dikerjakan? Jangan menyuruh dengan harus. Menyuruhlah minta tolong, kalau nggak dikerjain belajar untuk terima. Menyuruh lagi, kalau nggak dikerjain ngomong yang baik, tolong saya lagi butuh ini. Tapi pada saat dia belum ngerjain ya kerjain aja sendiri, tapi tidak perlu dengan ngomel. Tidak perlu dengan itu, kerjain aja biasa, tidak perlu dengan ngomel. Insya Allah gula darahnya insya Allah mulai membaik. Insya Allah kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus menerus. Nah yang khusus jika itu berhubungan dengan orang tua agak sulit. Agak sulit, jadi dosa termasuk dosa kepada orang tua itu termasuk dosa besar sebenarnya. Makanya untuk menyembuhkan gula darah yang berhubungan atau penyakit yang berhubungan dengan orang tua itu untuk tingkat kesembuhannya agak sulit daripada persoalannya dengan pasangan. Ya, saya cerita karena memang alhamdulillah diizinkan oleh Allah Ta'ala pengalaman seperti itu sehingga saya paham. Makanya kalau agak sulit berarti tiap meminta ampunnya lebih banyak daripada orang-orang biasa. Meminta maafnya kepada orang tua lebih banyak daripada orang-orang biasa. Dengan ketulusan, dengan ikhlas. Seperti itu. Jadi kalau mamanya kamu tuh dulu sering kamu marah aja sama mamahmu tuh. Nah sekarang mamahmu sudah nggak ada lah. Kamu mau minta maaf sama siapa? Sama Allah. Nah kan gitu Pak Ustadz, nanti bingung. Nanti Pak Ustadz suruh gali kuburan mama. Ya, saya di mana? Cari tanahnya. Aduh, nggak berani. Nggak berani ke kuburan ya? Iya, kalau kamu memang tipikalnya takut betul. Kenapa? Gimana ke kuburan nggak takut? Sama istri aja takut kan gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi kerjakan semata-mata karena Allah, minta ampun beneran, minta maaf kepada orang tua beneran, minta maaf pada pasangan juga beneran, jangan diulangi lagi. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kesembuhan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang seseorang yang terkena gula darah tinggi ya. Bagaimana analisa dan juga cara berdoa, mau taubatnya itu juga diberitahu oleh beliau. Mudah-mudahan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.